Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan hukum pidana kerja sosial mulai diberlakukan Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menaikkan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Keinformasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Rumah Dinas Presiden Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Presiden memanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat malam. Pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera dan penugasan khusus awal tahun. Sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Selain itu ada pula ketentuan yang dianggap mengancam privasi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi. Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3 tahun penjara. Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ada pula pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah. Pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri. Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Indosiang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengkaitkan nama SBY di balik isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos yang hingga kini belum minta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus, ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, ya, para orang-orang, terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan.